Tuhan, haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya bagi kita hingga saat ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau menyenangkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat hati kita kepada Tuhan. Dia Allah hadir, Allah bertahta di mana tempat kita berada saat ini. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini, kita agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. sama-sama dari awal pujian ini. Mari jemaat yang ada di rumah, kita ikuti sama-sama pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan Layakkan-Ku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembah ku berikan
katakan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau fokus kami sore hari ini Tuhan. Engkau pusat penyembahan kami. Biar Engkau Allah hadir di mana tempat kami ada. Kami tahu Tuhan bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Karena itu siaplah kami untuk bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Kami tabiskan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap bersorak buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang baik bagi kita. Dia Allah yang rela memberikan nyawanya mati untuk kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Karena itu mari kita puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penolongku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Haleluya, puji Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, Engkau baik di hidup kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan, tapi Engkau adalah penyelamat kami. Sekalipun kehidupan kami Tuhan dibayang-bayangi oleh maut Tuhan, tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan di dalam kehidupan kami, biar Engkau hadir lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, walau ku harus berjalan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami dibayang-bayangi oleh maut, tapi Engkau Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Haleluya. Aku harus berjalan,
Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan pada petang hari ini. Kami lagi boleh bersama-sama Tuhan bisa menerima akan sebagian daripada firman-Mu. Kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Karena pada satu saat kami tidak lagi mendapat kesempatan untuk menerima firman Allah. Sebab itu Tuhan tolong firman-Mu pada sore hari ini. Biar tidak pergi dengan percuma, tapi mendapat tempat yang baik di setiap tanah hati kami. Untuk menguatkan kami, untuk mendorong kami, untuk memberikan kami setia terus untuk iring kepadamu. Sucikan hati pikiran kami Tuhan. Tuhan memberkati kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Yang akan menerima firman Allah juga Tuhan akan memberkati, urapi dengan Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu, peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita berterima kasih kepada Tuhan yang baik karena kita masih boleh berada, kita masih boleh mendengarkan akan firman Allah yang menjadi bekal dalam kehidupan rohani kita. Sebab itu, mari kita akan membaca firman Allah pada sore hari ini, yaitu terdapat di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16, mulai ayat pertama kita akan baca sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu ini itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Puji nama daripada Tuhan. Ini terjadi peristiwa pada waktu Tuhan Yesus setelah 3 hari dia telah bangkit. Maka terjadilah, kita sudah bacakan tadi ayat, bahwa perempuan-perempuan ini pergi ke kubur membawa rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus di dalam ayat pertama itu. Yang sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan kepada murid-murid bahwa pada hari ketiga itu dia akan bangkit. Dan pada hari mereka pergi ke kubur itu sebenarnya Yesus sudah bangkit. Tapi wanita-wanita ini membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Artinya mereka pergi untuk membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Yang padahal hari itu Yesus itu sudah bangkit. Berarti persembahan mereka itu terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan,
Jangan sampai korban kita itu terlambat. Korban itu harus dapat dipakai dengan sebaiknya untuk penginjilan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Masih dapat dinikmati. Jangan sampai korban seperti wanita-wanita ini, korban mereka sudah terlambat. Nah, kita terus lagi dengan ayat berikut, yaitu ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa wanita-wanita ini. Begitu rajin sekali, pagi-pagi benar mereka sudah pergi ke kubur. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka bercakap-cakap, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita. Jadi ada satu masalah yang mereka pikirkan di tengah perjalanan ini, yaitu siapa yang dapat menggulingkan batu itu bagi kita, karena batu itu begitu berat. Karena mereka ini adalah kaum wanita, mereka merasa mereka tidak sanggup menggulingkan akan batu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa, karena kepada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, asal mereka terus punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk mencari akan Tuhan Yesus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi suatu gambaran di dalam kehidupan kita. Kita punya masalah, persoalan yang berat masing-masing dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi saudaraku sekalian, masalah yang berat yang melanda seluruh dunia ini saat-saat ini, sehingga seolah-olah seluruh aktivitas manusia menjadi lumpuh, tidak dapat berdaya apa-apa lagi. Kita dapat berkata seolah-olah seperti wanita-wanita ini, siapa akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kita berkata, siapa yang akan menyelesaikan persoalan kita yang berat ini? Siapa? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang diselibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberingkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat wanita-wanita ini melihat kubur itu sudah, batu itu sudah tergolek, maka dengan tiba-tiba mereka melihat seorang muda yang berjubah putih, dan orang itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Orang muda ini mengatakan, jangan takut, kita semua manusia. Kalau menghadapi persoalan yang sulit, yang kita tidak dapat jalan keluar, kita merasa takut dengan jalan mana yang kita akan tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Akan tetapi orang muda ini adalah berupa malaikat Tuhan yang datang untuk berkata, jangan takut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu susah hati, kita tidak perlu mundur, kita tetap semangat. Karena firman Allah katakan, orang muda ini katakan, ia telah bangkit.
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang diselibkan itu, ia telah bangkit. Jadi kita percaya Tuhan kita itu memang dia mati, tapi pada hari ketika dia telah bangkit, dia hidup. Jadi kita percaya orang-orang yang sudah menerima Yesus itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mundur, kita tetap maju terus, kita tetap setia terus mencari Tuhan. Kita tahu segala persoalan yang sulit, dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Tuhan yang kita sembah itu dahsyat adanya, puji nama daripada Tuhan. Dan dia berkata, segala kuasa itu ada di tangannya, baik di surga pun di bumi ini. Dia ada dimanapun kita berada, dia pasti akan menolong kepada kita. Matanya dan perhatiannya tidak tertutup, dia tetap menjaga dan mengawasi kita, orang yang percaya, yang selalu mencari akan dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Pada akhir firman Tuhan kita melakukan pujian, Engkau ada bersamaku. Haleluya, puji Tuhan.
Segala puji dan hormat kemuliaan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Berita firman Allah yang hidup dan penuh kuasa telah disampaikan. Biarlah Tuhan mencurahkan dengan Roh Kudus, supaya kami akan mencamkan dan mengambil bagian dalam pelayanan ini, yaitu kami melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Dan kami yakin penuh percaya semua batu-batu hambatan dalam hidup kami Tuhan sedia memenangkan bagi kami, dan Tuhanlah penyelesaian solusi terbaik bagi kami. Kristus adalah jawaban yang pasti bagi kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sambutlah nikmat serta berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang yang limpah di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju kepada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan bangkit, musuhnya dikalahkan. Tuhan sudah bangkit. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini tanggal 12 April 2020 kami merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Dia sudah bangkit. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di hari kebangkitan Yesus ini, kita bersama Kristus pasti menang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, mari kita tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada banyak masalah yang membuat kita tidak bisa bertemu dalam satu badan. Namun lewat kesempatan ini, kita bisa bertemu karena kasih Kristus. Karena karya kebangkitan Kristus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kami berdoa di tengah-tengah pergumulan yang sementara melanda bangsa dan negara ini, kiranya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus akan memberi kepada kita semua keselamatan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat GPD Nazaret Patinama, tetap kuat, tetap tenang, dan tetap di rumah. Di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak, tengah-tengah dunia yang sangat-sangat menggetarkan, ada kabar sukacita dari Paskah. Paskah adalah lambang dari kematian dan kebangkitan Kristus, di mana kita menjadi orang-orang yang menang. Kita perlu bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan, karena kekuatan kebangkitannya memerdekakan kita. Puji Tuhan. Berbahagialah saudara yang kekasihi. Oleh kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan dan keselamatan. Secara global, umat Tuhan bersukacita dan penuh kegembiraan. Sebab Kristus telah bangkit, mengalahkan iblis dan kuasa maut. Dengan Kristus kita pasti menang. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengalami kemenangan atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah.